Iya, itu dia tadi pemirsa, kita sudah melihat mungkin sedikit cuplikan informasi yang sudah viral di media sosial kemarin sampai dengan saat ini. Ini ada orang asing, ternyata fotografer resmi MotoGP, harga tes PCR-nya mahal. Ya. Tapi ternyata disalahartikan oleh netizen, akhirnya diklarifikasi. Ternyata tidak 6 juta, tidak harganya tapi segitu. itu adalah paket gitu ya, Mi, sepanjang dia dari Inggris sampai ke Indonesia. Terlepas paketnya, Mi, ya, tapi menjadi pemikiran saya itu kok juga. 900.000 juga ya. Nah, gitu itu mungkin yang bisa dibahas oleh beberapa narasumber kita hari ini. Sebetulnya komponen-komponennya itu berapa kok bisa sampai di angka segitu. Kemudian dari harga yang dipatok pemerintah kok jauh sekali harganya. Sudah ada bergabung bersama dengan kami pemirsa, ada Bapak Randi Teguh sebagai Sekjen Gabungan Pengusaha Alkes dan Laboratorium, dan juga Dr. Alex Ginting sebagai Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, mungkin kita ke Pak Randi Teguh dulu kali ya. Pak, tadi kan kita sudah melihat ada cuplikan gambar nih Pak, harga dari tes PCR yang diduga diambil oleh wisatawan, oleh fotografer bule tersebut 900.000. Nah, sebetulnya dari komponennya sendiri itu berapa aja tuh Pak harganya untuk PCR? Ya, terima kasih pertanyaan ini, Mbak Ami. Pertama-tama mungkin klarifikasi dulu. Kami itu dari pengusaha alat kesehatan dan alat laboratorium, bukan pengusaha laboratoriumnya ya. Tapi kami memang beberapa waktu lalu pada saat penentuan harga duduk bersama dengan teman-teman dari Asosiasi Pengusaha Alat Lab Klinis, dengan Persib, dengan Persatuan Dokter Patologi Klinik dan sebagainya. Jadi memang masyarakat harus mengerti harga akhir yang mereka bayar itu 275 ya untuk di Jawa Bali itu adalah gabungan dari semua biaya-biaya yang harus ditanggung oleh laboratorium atau laboratorium di rumah sakit, termasuk biaya-biaya alat PCR-nya, mesinnya, reagennya, APD, masker, shoe cover, head cover, alat colok hidungnya, termasuk juga biaya tenaga perawatnya, tenaga teknisnya, administrasinya, air, listrik, lalu masih sewa, berarti biaya sewa lab, ruangannya, dan termasuk keuntungan. Jadi itu semua komponen-komponennya yang harus dibayarkan dengan jumlah 275 itu. Kalau misalnya angkanya sampai melambung 978.800 atau 500 rupiah gitu Pak, itu kira-kira angka yang cukup tinggi kan Pak Randi? Iya, jauh perbedaannya dari peraturan pemerintah sebetulnya. Ya, memang ini dari awal sebenarnya kami dari berempat lah sebenarnya dengan teman-teman ILKI, PDS Partin dan Persi memohon untuk pemerintah dalam menentukan harga melihat juga jenis-jenis atau pertimbangan dari pemilik lab dengan kondisi teknologi alat-alat pemeriksaannya. Jadi memang kalau kita lihat dari struktur terutama yang dikeluarkan oleh BPKP, lebih dari sekitar 50-60% itu komponen berada di alat-alat kesehatannya. Alat-alat lab dan alat kesehatan. Nah memang alat untuk pemeriksaan PCR kan macam-macam. Ada yang closed system, open system, ada yang sistemnya manual, ada yang otomatis, ada yang ekstraksinya harus 2 kali atau hanya sekali proses, ada yang lebih cepat, ada yang cartridge-nya bisa hanya untuk 10 sudah periksa atau harus menunggu 50, 100 dan sebagainya. Ini yang nanti mengaruhi kecepatan layanan dan sebagainya. Jadi memang analoginya yang kami sarankan adalah kalau bisa memang penetapan harga baik, akan tetapi dibuka untuk berbagai macam jenis teknologi. Analoginya adalah kalau Mas Ami atau Mbak Ami atau Mas Haris mau ke Surabaya kan pilihannya bisa naik pesawat yang cepat, atau kalau mau duduk santai naik kereta api, kalau mau lebih santai turun kuliner di setiap pemberhentian naik kendaraan pribadi. Tetapi harganya kan nggak bisa sama. Nggak bisa mau cepat naik pesawat tetapi harganya harga bis malam misalnya, kan nggak bisa. Nah ini yang terjadi ya, walaupun artinya tetap kami mengerti beberapa pengusaha lab mengikuti aturan, akan tetapi kondisinya kalau kita lihat sekarang kan juga banyak lab-lab yang akhirnya harus tutup karena mungkin mereka sudah punya teknologi alat kesehatan atau alat labnya yang lebih tinggi dan tidak mencukupi biayanya. Lalu juga kemarin ini kasus cukup turun, sempat turun banyak sehingga memang tidak ada case. Nah sekarang ini juga memang artinya beberapa kondisi lab mereka sudah memarkirkan beberapa alat labnya yang teknologi tinggi, cepat, canggih dan sebagainya karena mungkin cost-nya tidak masuk.
Dan memang artinya ada beberapa lab yang butuh biaya lebih untuk misalnya pasien atau masyarakat membutuhkan hasil lebih cepat misalnya gitu. Nah, ini kan kalau nantinya memang dianggap melanggar dari harga PCR yang sudah dipatok maksimum oleh pemerintah akan segera disanksi. Nah, kalau dari Pak Randi sendiri ini bisa memantau tidak kondisi di lapangan kira-kira yang ada potensi klinik ataupun pihak yang akan memainkan atau meningkatkan harga tes PCR ini di mana saja, kemudian tindak lanjutnya nanti bagaimana Pak Randi? Iya, kalau bagian monitor pengawasan tentu harus pihak-pihak terkait ya. Tapi kalau kita sendiri barangkali kalau kita ke salah satu lab, saya sendiri pernah beberapa kali periksa PCR karena untuk perjalanan dan sebenarnya memang ternyata juga saya lihat bukan baru-baru ini bahkan sebelum-sebelumnya sejak di penentukan harga saya lihat juga mereka tetap aja bahkan memberikan pilihan ya. Kalau mau 6 jam, 2 jam, 6 jam, 12 jam harga yang berbeda-beda. Ya mungkin itu memang saya kira saya nggak tahu labnya apakah sadar itu melanggar aturan atau tidak ngerti juga saya. Oke. Dr. Alexander Ginting, Prof. Wiku Adhisa Smito ya sudah menyatakan silakan laporkan kepada kami ke Satgas penanganan COVID, tentu akan ada tindakan atau sanksi. Dr. Alexander Ginting. Ya, jadi kita tetap menjalankan dan menghormati surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.0202 yang dikeluarkan bulan Oktober tentang batas atas tarif tertinggi pemeriksaan PCR. Ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana ada biaya di Pulau Jawa Bali dan ada di luar Jawa Bali. Dan tentu pemeriksaan ini memperhitungkan seluruh komponen-komponen yang ada, termasuk komponen jasa, komponen regen, bahan habis pakai, dan kemudian biaya administrasinya. Dan kita rasakan juga bahwa ini sudah berjalan. Hanya timbul kasus ini di tengah-tengah event internasional. Jadi yang harus kita garis bawahi bahwa pemeriksaan PCR dengan harga yang dianggap tidak wajar ini dan tidak sesuai dengan surat edaran Dirjen Yankes ini pada saat acara di Mandalika. Jadi oleh karena itu perlu mungkin dilakukan pengkajian analisa ke lapangan apa sebenarnya yang terjadi, apakah ini harga ditetapkan oleh panitia atau harga ditetapkan oleh organizing committee atau event organizer atau pihak ketiga, sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Jadi ini yang harus kita lihat. Memang karena ini menjalankan sistem travel bubble, maka setiap aktivitas kegiatan bubble itu sendiri harus dilakukan pemeriksaan, baik PCR, rapid test antigen setiap harinya, dalam rangka menjamin agar tidak ada infeksi baik di pembalapnya, di teknisinya, maupun juga di panitianya. Hanya bagaimana kerjasama pihak panitia, pihak vendor dengan laboratorium ini perlu ditelusuri. Jadi tentu Satgas COVID-19 Nasional secara bijaksana akan mendalami ini dan mencari akar permasalahannya. Tentu kalau terjadi pelanggaran, tentu akan ada resiko yang harus diberikan. Jadi dalam hal ini tentu Kementerian Kesehatan yang juga bertindak sebagai regulator tentu akan bisa bersikap dalam menghadapi tersebut. Tapi lihat dulu apa persoalannya di lapangan. Karena kita juga ingin mensukseskan Mandalika 2020 ini sebagai event internasional dan menjaga nama baik Indonesia, menjaga reputasi Indonesia di mata dunia. Ya itu dia. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita akan kembali usai jeda ya, Rivi. Mungkin ini agak sedikit menarik, bisa dibahas nanti seusai jeda. Tadi sudah disampaikan, kita perlu bahas lebih lanjut bagaimana bentuk kerjasamanya dari sisi pengusaha, apalagi kalau ada event besar seperti ini. Betul. Transparansinya ya, Viti. Betul. Ya. Usai jeda periode berikut, kami akan kembali ke hadapan Anda.